Bupati Ngawi Budi Sulistiono saat membacakan jawaban Bupati mengatakan, RAPBD tahun 2021 telah disusun secara berimbang. Sedangkan selisih sebesar 54% antara belanja operasi dan belanja modal adalah merupakan belanja yang sifatnya wajib mengikat, yaitu belanja gaji dan belanja operasi lainnya yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Belanja yang terkait bantuan langsung kepada masyarakat akan diperhatikan. Dijelaskan prioritas belanja di RAPBD tahun 2021 meliputi penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 sebesar 119 miliar rupiah, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sebesar 505 miliar rupiah, penanganan infrastruktur sebesar 189 miliar rupiah. Sedangkan urusan penunjang pemerintahan sebesar 184 miliar rupiah, transfer ke desa sebesar 332 miliar rupiah, dan gaji tunjangan sebesar 927 miliar rupiah. Di samping itu, Bupati juga menegaskan, jika untuk defisit anggaran yang mencapai 122 miliar rupiah tersebut sudah biasa, tetapi itu hanya administrasi dan dapat dilihat nantinya di perubahan. Di samping itu masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya. Nah, defisit ini adalah defisit yang tidak defisit kita harus hutang, tidak. Tapi hanya administratif, di mana kita harus memprioritaskan beberapa, dan kita sudah prediksi dan nanti ke depan ini ada silpa yang belum kita hitung, kemudian silpa ini cukup banyak, kemudian sisa lebih di anggaran juga, lelang juga banyak, cukup. Kemudian prioritas nanti mungkin ada beberapa yang di tengah jalan kita rubah menjadi prioritas yang berbeda. Pak, ini kan termasuk pernah jenengan yang terakhir, Pak. Harapan untuk mengganti jenengan nanti ke depan seperti apa itu? Nanti? Ya, tentu saja kalau kita bicara sebuah pembangunan besar untuk di Kabupaten Ngawi, kita sudah sepakat dengan Mas Soni, Mas Santo, bahwa pembangunan ini belum selesai, belum bisa terlalu dinikmati masyarakat, tapi sudah bisa dilihat. Maka pondasi ini saya sudah bangun pondasi, maka ruang-ruang ini kalau diteruskan ini akan cantik. Bagaimana wisata, bagaimana UMKM, bagaimana birokrasi, pelayanan dan sebagainya, kesehatan, pendidikan. Sementara Wakil Ketua DPRD Ngawi Sarjono menambahkan, setelah adanya APBD tahun anggaran 2021 ini saat ditetapkan, maka dalam jangka waktu 3 hari ke depan harus sudah mengirimkan ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi. Kemudian Gubernur Jawa Timur mempunyai waktu sekitar 15 hari untuk melakukan evaluasi dan dikembalikan ke daerah. Apabila ada hal-hal yang harus dibenahi dari hasil evaluasi Gubernur, maka ada sekitar waktu 7 hari untuk memperbaikinya. Sehingga setelah itu selesai baru ditetapkan dan dilaksanakan untuk APBD tahun anggaran 2021. Setelah APBD ini disahkan, kemudian kita menunggu penetapannya. Jadi setelah ini nanti disahkan kan tadi, berarti nanti dalam jangka waktu 3 hari kita harus sudah mengirimkan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. Kemudian Gubernur punya waktu 15 hari untuk melakukan itu, evaluasi. Setelah 15 hari dikembalikan ke kita. Kalau ada hal-hal yang perlu dibenahi berdasarkan evaluasi dari Gubernur, kita punya waktu 7 hari untuk membenahi itu. Sehingga setelah itu selesai baru ditetapkan bisa dilaksanakan untuk APBD tahun 2021 pada tahun anggaran 2021. Kemudian tentu saja DPRD sebagai lembaga budgeting kemudian sudah dilaksanakan, dan BJ termasuk di dalamnya ini merupakan produk perda, maka juga fungsi DPRD sudah terjalankan, dan sekaligus nanti dalam proses ini pelaksanaan APBD tentu saja kita perlu kontrol. Nah, kontrol ini akan dilakukan berdasarkan mitra kerja dari komisi masing-masing. Sarjono menambahkan DPRD sebagai lembaga budgeting dan sudah dilaksanakan dan sekaligus menjadi produk perda yang sekaligus dalam pelaksanaannya perlu adanya kontrol yang harus dilakukan berdasarkan mitra kerja di masing-masing komisi. Pihaknya juga berterima kasih dengan kinerja Bupati Ngawi selama ini. Momentum pembahasan APBD 2021
merupakan momentum terakhir Bupati Ngawi Budi Sulistiono dalam pelaksanaan rapat paripurna yang nantinya untuk implementasi dilanjutkan oleh Bupati di periode berikutnya. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV.